Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrah Ainun Nurwasi. Saya Angelina Elvira Jonita Endelama Musa. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang peranan CT scan dalam CAD dan CHF. Di sini kita akan membahas mengenai anatomi jantung, anatomi arteri pada jantung, CAD, calcium score, CHF, dan citra CT scan pada patologi-patologi tersebut. Yang pertama adalah anatomi jantung. Jantung merupakan organ dengan 4 bilik berotot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 2/3 dari massa jantung terletak di sisi kiri dari medan tubuh. Batas bawah jantung adalah diafragma yang membentuk sudut tumpul yang disebut dengan apex. Bagian atas jantung tepat berada di bawah tulang rusuk kedua. Ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam jantung. Jantung memiliki 4 bilik. Yang pertama adalah atrium kanan, yang kedua ada ventrikel kanan. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup telescopidalis. Kemudian ada arteri pulmonaris. Di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonaris terdapat katup pulmonaris. Selanjutnya ada vena pulmonaris, kemudian atrium kiri, kemudian ventrikel kiri. Di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup biscopidalis. Kemudian terdapat aorta. Di antara ventrikel kiri dan aorta terdapat katup aorta. Di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri jantung terdapat dinding yang dinamakan interventricular septum. Interventricular septum ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi pompa jantung dan memastikan darah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri tidak tercampur. Interventricular septum terdiri dari 3 lapisan otot, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Ini merupakan anatomi CT scan pada jantung normal. Untuk arteri koroner utama pada jantung terdiri dari dua. Yang pertama, left main coronary artery atau LMCA. LMCA bercabang menjadi dua, yaitu LAD dan LCX. LAD atau left anterior descending artery berfungsi untuk mensuplai oksigen bagian depan dan bawah jantung. Left circumflex artery atau LCX berfungsi sebagai suplai oksigen bagian sisi kiri dan belakang jantung. Yang kedua ada right coronary artery. Right coronary artery merupakan pembuluh darah yang langsung dari aorta. Right coronary artery berfungsi untuk mensuplai oksigen bagian sisi kanan jantung dan bagian bawah jantung. Pada jantung normal, kebutuhan oksigen miokard disuplai secara kontinu oleh arteri koroner. Suplai oksigen miokard bergantung pada oksigen konten darah dan coronary blood flow. Oksigen konten bergantung pada oksigenasi sistemik dan kadar hemoglobin, sehingga bila tidak anemia atau penyakit paru, aliran oksigen koroner cenderung konstan. Bila ada kelainan, maka aliran koroner secara dinamis menyesuaikan suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen sel. Coronary artery disease atau CAD adalah penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner, yaitu arteri yang menyalurkan darah ke otot jantung. Bila aliran darah melambat, jantung tak mendapat cukup oksigen dan zat nutrisi. Jantung merupakan organ yang sangat berperan penting dalam memompa dan menyuplai darah di tubuh. Kegagalan jantung memompa darah bisa mengakibatkan kematian. Penyempitan pada arteri jantung biasanya mengakibatkan nyeri dada yang disebut angina, sesak napas, dan serangan jantung. Nyeri dada adalah gejala yang paling sering dikaitkan dengan penyakit. Biasanya digambarkan sebagai rasa sakit yang tumpul dan sering menjalar ke lengan dan rahang. Nyeri ini biasanya disertai dengan sesak napas, keringat berlebih, mual, dan muntah. Gabungan gejala ini disebut angina pectoris atau nyeri dada. Secara klinis, angina dibedakan berdasarkan pemicu dan durasi gejalanya. Jika rasa sakit hanya muncul saat beraktivitas fisik dan tidak berubah dalam waktu lama, itu disebut angina stabil. Jika nyeri muncul saat beristirahat, maka disebut angina tidak stabil. Terakhir, jika rasa sakit berlanjut tanpa henti dalam waktu yang lama dan terjadi kerusakan permanen pada miosit, itu disebut infak miokard. Yang kedua, etiologi CAD. Penyebab CAD secara umum yakni menurunnya asupan oksigen yang dipengaruhi oleh aterosklerosis, tromboemboli, dan vasospasma. Akibat hal tersebut menyebabkan kehilangan oksigen dan nutrisi ke jantung karena aliran darah ke jantung berkurang. Pembentukan plak lemak dalam arteri mempengaruhi pembentukan bekuan aliran darah yang akan mendorong terjadinya serangan jantung. Proses pembentukan plak yang menyebabkan pengerasan arteri tersebut dinamakan aterosklerosis. Penyebab penyakit arteri koroner yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyebab yang paling umum. Faktor risikonya meliputi hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, dan riwayat keluarga dengan aterosklerosis. Yang kedua, spasma. Vasospasma arteri koroner dapat terjadi pada siapa saja, tetapi paling sering ditemukan pada populasi Jepang. Vasokonstriksi tampaknya dimediasi oleh histamin, serotonin, katekolamin, dan faktor yang berasal dari endotelium. Karena spasme dapat terjadi kapan saja, nyeri dada seringkali tidak berhubungan dengan aktivitas fisik. Yang ketiga, emboli. Emboli merupakan penyebab penyakit arteri koroner yang jarang terjadi.
Emboli dapat muncul akibat vegetasi pada pasien dengan endokarditis. Yang terakhir adalah kongenital. Kelainan arteri koroner bawaan hadir pada 1-2% populasi, namun hanya sebagian kecil dari kelainan ini yang menyebabkan iskemia simptomatik. Peranan CT scan dalam membantu mendiagnosa CAD salah satunya adalah calcium score. Calcium score adalah metode untuk mengukur jumlah kalsifikasi di arteri koroner menggunakan CT kardiak tanpa kontras. Semakin tingginya skor, semakin besar risiko penyakit jantung koroner atau CAD. Tujuan CT untuk scoring kalsium adalah untuk menentukan lokasi dan luasnya plak yang terklasifikasi dalam arteri koroner. Jumlah klasifikasi pada jantung dinyatakan sebagai skor kalsium. Ada beberapa tingkatan dalam menilai CT kalsium score. Yang pertama, skor 0. Itu menunjukkan tidak ditemukan klasifikasi. Sangat kecil kemungkinan CAD berkembang dalam 10 tahun. Yang kedua, skor 1-10. Itu menunjukkan adanya sedikit klasifikasi, tetapi risiko kejadian jantung masih rendah. Yang ketiga, skor 10-100. Itu menunjukkan mulainya ada indikasi CAD. Perlu pemantauan lebih lanjut. Yang keempat, skor 100-400. Itu menunjukkan CAD sudah berkembang. Biasanya ada penyempitan arteri dan perlu tindakan pencegahan lebih agresif. Yang terakhir, skor lebih dari 400. Itu menunjukkan risiko serangan jantung atau kejadian kardiovaskuler sangat tinggi di dalam 5-10 tahun. Berikut kami lampirkan contoh gambaran CT scan kardiak yang normal dan CT scan kardiak yang terdapat plak maupun klasifikasi. Seperti kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan contoh gambaran CT scan kardiak yang normal. Bisa kita lihat dari gambaran arteri LCA, LAD maupun LCX tidak terdapat gambaran klasifikasi. Sedangkan pada gambaran yang satunya lagi, kita lihat ada gambaran klasifikasi di 3 pembuluh darah di LCA, LAD maupun LCX. Seperti kita lihat terdapat plak maupun klasifikasi di bagian proksimal pembuluh darah tersebut. Selanjutnya ada CHF. CHF atau congestive heart failure merupakan bentuk gagal jantung di mana otot jantung tidak bisa memompa darah seperti biasanya dan disertai dengan retensi atau penumpukan cairan pada tubuh. Biasanya retensi atau penumpukan cairan ini terdapat di paru-paru, di tungkai kaki, di bagian abdomen juga, dan disertai dengan sesak nafas. Gejala CHF diklasifikasikan menjadi 2, yang pertama gejala awal dan yang kedua adalah gejala lanjut. Gejala awalnya biasanya ditemukan di beberapa gejala fisik seperti pembengkakan pada kaki, mudah lelah, kenaikan berat badan, dan sering buang air kecil pada malam hari. Gejala saat kondisinya semakin buruk. Yang pertama, denyut jantung tidak teratur, batuk-batuk karena pembengkakan paru-paru, nafasnya berbunyi atau biasa kita sebut dengan mengi, sesak nafas pada saat melakukan aktivitas fisik, serta kesulitan beraktivitas. Indikasi atau penyebab CHF. Ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan CHF ini terjadi. Di antaranya adalah coronary artery disease, kardiomiopati, masalah kongenital pada jantung, penyakit diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, aritmia, indeks massa tubuh yang tinggi, lebih dari 30, penggunaan tembakau serta narkotika dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat menjadi penyebab dari penyakit CHF ini. Jenis-jenis CHF. Berdasarkan lokasi disfungsinya, CHF dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, dan gagal jantung biventrikular atau gagal jantung pada bagian kiri dan kanannya. Jenis yang pertama adalah gagal jantung kiri. Pada gagal jantung kiri berarti sisi kiri pada jantung, biasanya pada ventrikel kiri, mengalami gangguan fungsi sehingga tidak bisa memompa darah dengan baik. Sebelumnya perlu diketahui bahwa jantung kita tidak pernah kosong total, karena setelah memompa masih ada sisa darah di ventrikel. Ini disebut dengan ejection fraction, yang menunjukkan berapa persen darah yang berhasil dipompa keluar dari ventrikel ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Umumnya, rentang dari ejection fraction ini berada di sekitar 55-60%, yang berarti bahwa lebih dari separuhnya darah di ventrikel kiri berhasil dipompa ke aorta. Nah, gagal jantung kiri juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. Gagal jantung sistolik merupakan kegagalan ventrikel kiri dalam berkontraksi, sehingga otot ventrikel kiri tidak cukup kuat untuk berkontraksi dan memompa darah keluar menuju aorta. Pada gagal jantung sistolik, fraksi ejeksinya itu rendah, yaitu kurang dari 40%, karena ventrikel kiri tidak bisa memompa darah dengan efektif. Salah satu penyebab umumnya adalah karena CAD. Ketika terjadi gagal jantung kiri sistolik, darah akan menumpuk di ventrikel kiri, sehingga tekanan di darah naik dan ventrikel kiri melebar, maka terjadilah kardiomegali yang akan tampak pada gambaran CT scan. Kemudian, ketika tekanan sangat tinggi di ventrikel kanan, darah tersebut akan mundur ke atrium kiri, lalu mundur lagi ke paru-paru karena tekanan tersebut, sehingga dapat menyebabkan edema paru. Selanjutnya di bagian gagal jantung kiri terdapat gagal jantung diastolik.
Ini ditandai dengan ventrikel kiri yang menjadi kaku dan tidak bisa berelaksasi dengan baik, sehingga tidak bisa menampung darah yang cukup sebelum dipompa. Fraksi ejeksinya pada gagal jantung diastolik ini normal, cuman volume darah yang dipompa tetap kurang, karena darah yang masuk ke ventrikel kiri berkurang, sehingga volume yang dapat diteruskan ke aorta juga sedikit. Umumnya disebabkan oleh hipertensi kronis, di mana dengan pasien hipertensi kronis memiliki tekanan darah yang terus-menerus tinggi, sehingga ventrikel kiri harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan melawan tekanan ini. Karena terlalu capek karena memompa secara terus-menerus dengan tekanan tinggi, jadinya ventrikel kiri menebal. Ini merupakan salah satu bentuk adaptasi dari ventrikel kiri. Dinding ventrikel yang menebal kehilangan elastisitasnya, jadi tidak bisa berelaksasi dengan baik. Akibatnya, jumlah darah yang masuk ke ventrikel berkurang karena ruangan ventrikel tersebut mengecil dan menyempit. Selanjutnya ada gagal jantung kanan. Ini terjadi ketika ventrikel kanan tidak mampu memompa darah keluar ke arteri pulmonaris. Penyebab utamanya biasanya adalah gagal jantung kiri yang tidak ditangani. Tapi gagal jantung kanan juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti hipertensi pulmoner primer, penyakit paru kronis, emboli paru, atau penyakit pada katup tricuspidalis, atau pada katup pulmonarisnya. Selanjutnya ada gagal jantung di ventrikular. Ini terjadi ketika terdapat kerusakan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan jantung. Ini dapat menyebabkan edema paru, edema perifer, serta sesak nafas. Selanjutnya adalah citra CT scan pada pasien dengan klinis CHF. Ini dapat kita temui dengan beberapa tanda seperti terdapat kardiomegali. Kardiomegali ini dapat terjadi karena ketika ventrikel kiri tidak mampu memompa darah keluar tubuh secara biasanya, maka sisa-sisa darah yang tidak dapat keluar itu terkumpul di ventrikel kiri, sehingga ventrikel kiri mengalami pelebaran sebagai bentuk adaptasi. Dan disitulah kardiomegali dapat terdeteksi. Kemudian terdapat edema interstisial atau penebalan garis-garis di bagian paru-paru, serta efusi pleura bilateral, akumulasi cairan di rongga pleura. Seringnya efusi ini bentuknya simetris, jadi kanan kiri juga pasti bakal ada. Kemudian di bagian miokardium, khususnya di interventricular septum, tampak non-homogen atau hipodens karena menandakan terjadinya iskemia atau edema akibat suplai darah yang terganggu pada otot-otot jantung. Berikut merupakan contoh CT scan dengan klinis CHF. Di sini bisa kita lihat terdapat pembesaran pada atrium, pembesaran pada ventrikel juga, dan terdapat Kerley lines atau contoh dari edema interstisial. Dan ada efusi pleura juga. Sekian dari kelompok kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai peran CT scan dalam indikasi klinis CHF dan CAD, teman-teman bisa menyaksikan webinar kami pada hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 16.30 sampai 17.30. Terima kasih. Dari kelompok kami.